Halo, kita akan belajar mengenai fertilisasi dan kehamilan. Fertilisasi merupakan proses peluburan inti sel sperma dengan inti sel telur, sehingga membentuk zigot. Proses fertilisasi ini terjadi di dalam tuba falopi atau oviduk. Jumlah sel sperma. Untuk dapat membuahi sel telur, jumlah sperma tidak boleh kurang dari 20 juta. Dari jumlah tersebut, hanya satu yang akan membuahi sel telur, dan yang lain akan mati dan terserap oleh tubuh. Pergerakan sel sperma. Sel sperma menggunakan flagela yang bergerak memutar sebagai baling-baling untuk menggerakkan tubuhnya dalam cairan yang ada pada tuba falopi untuk menuju sel telur. Gerakan flagela dapat dianalogikan dengan baling-baling untuk mendorong perahu. Proses terjadinya fertilisasi dan kehamilan. Yang pertama adalah ovulasi. Pada wanita, sebelum proses pembuahan berlangsung harus terjadi ovulasi. Di dalam ovarium wanita ada banyak sel telur. Namun, dalam setiap bulannya ada satu sel telur yang berada dalam sebuah kantung atau folikel yang dipersiapkan untuk menjadi matang. Proses pematangan dipengaruhi oleh hormon FSH. Setelah matang, sel telur keluar dari folikel sehingga terjadilah ovulasi yang dibantu oleh hormon LH. Proses ovulasi umumnya terjadi sekitar 2 minggu sebelum menstruasi berikutnya. Kedua, sel telur berpindah ke saluran tuba falopi. Setelah keluar dari ovarium, sel telur berada di tuba falopi dan perlahan menuju rahim. Umur sel telur di dalam tuba falopi hanya 24 jam saja. Sehingga apabila tidak ada sperma yang membuahi, maka ia akan mati dan kehamilan tidak terjadi. Lalu, bagaimana cara sel sperma menemukan lokasi sel telur? Sel sperma dapat menemukan lokasi sel telur karena sel telur menghasilkan senyawa kimia berupa hormon progesteron. Selain itu, juga karena adanya sensor panas, suhu tuba falopi atau tempat sel telur berada lebih tinggi dibandingkan suhu tempat penyimpanan sperma. Wah, betapa hebat Tuhan kita yang telah mendesain mekanisme pergerakan sel sperma tersebut sehingga dapat menemukan lokasi sel telur dengan tepat. Yang ketiga adalah fertilisasi. Sesaat sebelum terjadinya fertilisasi, sperma melepaskan enzim pencerna yang bernama hyaluronidase yang bertujuan untuk melubangi protein penyelubung sel telur. Setelah dinding sel telur berlubang, maka sel sperma masuk ke dalam sel telur. Bagian yang masuk adalah bagian kepala dan tengah, sedangkan ekor terputus dan tertinggal. Akhirnya, terjadilah fertilisasi dan terbentuk zigot. Pada saat ini, gen dan jenis kelamin bayi ditentukan. Jika spermanya mengandung kromosom Y, maka bayinya laki-laki. Sebaliknya, jika spermanya berkromosom X, maka yang lahir nanti adalah bayi perempuan.